bagaimana metode di Bimba, sistem di Bimba, apakah sejalan dengan pendidikan di Indonesia? Sesungguhnya pendidikan Indonesia juga sama. Asal muasalnya sama sebetulnya. Dari cita-citanya bahwa pendidikan adalah tadi agar manusia bisa semua pembelajar secara aktif. Tetapi ternyata di bawah, di lapangan agak berbeda artinya. Ya, bahkan dari pendidikan yang ada, kebanyakan dikelola yang di sekolah saja, Menteri Persekolahan atau Departemen Persekolahan Nasional misalnya kan, kok hanya sebagian sekolah, padahal banyak yang anak-anak yang tidak sekolah atau orang dewasa yang sudah tidak sekolah, itu harus dididik. Nah, jadi prinsipnya sama tapi pendekatannya berbeda. Tetapi dengan adanya Bimba ini kita menawarkan lagi program-program bagaimana merevolusi mental dari balita, anak-anak, remaja, dewasa maupun manula. Apalagi pemimpin bangsa perlu direvolusi, karena yang paling penting adalah sebetulnya pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinnya sudah tidak bisa, jangan harap bawahnya. Tetapi Bimba, karena kami tidak punya power ke atas, biarkanlah yang penting sebisa kami, mulai dari anak-anak, dan yang penting kami mandiri, tidak tergantung dari manapun. Menteri Sekolahan, Pak. Wah, berarti selama ini pendidikan di Indonesia tidak memberi kesempatan bagi anak-anak yang tidak bisa formal di sekolah dong? Ya, itulah yang terjadi secara umum. Pejabat negara bekerja kemudian berdasarkan anggaran yang sudah ada. Dan dari dulu memang yang disebut Menteri Pendidikan, Departemen Pendidikan adalah yang persekolahan, atau ada juga sih Direktur Jenderal yang informal dan non formal, tetapi itu hanya sedikit porsinya. Seperti itu. Inilah yang harus diperbaiki, mindsetnya, pola berpikirnya, bahwa masih banyak bangsa Indonesia yang tidak duduk di bangku sekolah, yang sedang tidak duduk di sekolah. Sedang tidak duduk di bangku sekolah. Ya. Apakah Bimba menjamin, Pak, anak-anak yang tidak di sekolah, tapi mereka tetap bisa memiliki minat belajar? Adakah peluang-peluang itu dari Bimba? Ada, untuk sementara. Untuk yang dewasa, program ini pernah kami sampaikan ke pemerintah. Sempat didiskusikan oleh Menko, Menteri Koordinator. Tetapi kata sahabat kami yang orang eselon 1, program yang Bimba usulkan diperebutkan di kalangan tingkat atas sebagai proyek buat siapa. Akhirnya program tersebut tidak sampai ke negara. Ya sudah, apa boleh buat, kami tunggu entah siapapun nanti pemerintah yang ingin mengetahui, ya kita berikan, silahkan dipakai. Itu saja. Ada sebetulnya yang memperbaiki tadi pembelajaran atau revolusi mental masyarakat, bukan hanya anak usia dini. Lebih penting tadi masyarakat, orang tua sebetulnya, karena pendidikan yang utama ada di orang tua. Itu programnya sekarang belum dikeluarkan, nanti suatu saat dalam jangka waktu tidak akan lama saya keluarkan kembali. Siapapun, tidak harus saya melaksanakan, inilah program yang sangat indah. Oke Pak, revolusi belajar, perubahan belajar, perubahan secara cepat dalam belajar. Bapak tambah lagi program darurat, berarti ini ada suatu hal yang sudah emergensi sekali. Nah, kalau program darurat dan sebuah revolusi percepatan, ini ada suatu hal yang bisa diukur. Kalau bilang tadi anak-anak, orang tua, manula, bahkan para pemimpin, itu barometernya berapa lama Pak untuk anak-anak, dewasa, manula, bahkan sampai pemimpin kita? Jadi untuk anak-anak sudah kami buktikan, ya, sampai sekarang ada 50.000 lebih murid. Anak-anak biasanya ini dari sudut pandang bukan hukum, sudut pandang pendidikan. Sebetulnya pejabat ini kasihan, mereka tidak tahu konsep hidup.
mereka harus korupsi, tidak tahu hidup apa, bahagia bagaimana. Ini bukan kita harus marah dengan mereka, ini harus dididik. Orang yang korupsi kita didik, bahasa kita hukum, bahasa dihukum tapi dididik, dimasukin penjara misalnya, supaya mereka menjadi lebih bahagia, lebih insaf dan berpengaruh kepada yang lain. Ya, khawatir. Nah, kalau hukumannya berat, yang lain pun menjadi terdidik. Oh, kan, jangan berbuat jahat seperti itu. Oke, ini ada suatu hal yang fenomenal sekali, yang Bapak bilang mereka tidak tahu, mereka belum terdidik, padahal mereka dokter loh Pak. Bagaimana itu? Ya, baik, itulah kesalahan konsep hidup dari awal. Yang itulah saya bilang darurat revolusi mental yang terjadi secara umum. Manusia dibuat untuk mendapatkan sesuatu, sukses, bukan dididik menjadi bahagia. Jadi sedangkan bahagia akan berdampak sukses. Karena salahnya tadi, dia sukses, mencari sukses, nggak bahagia-bahagia, nggak tahu arahnya. Kemudian ya akhirnya mereka tidak tahu arahnya, ingin mendapatkan terus. Jadi memang pada prinsipnya kalau bicara filsafat pendidikan punya dua tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, tujuan yang utama, tujuan bagaimana mencapai kebahagiaan, itu yang tidak dibahas. Semua hanya bahas tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan tak lengkap. Bila jadi banyak pejabat-pejabat yang tidak paham tujuan utama dari pendidikan, sehingga mereka pada posisi tertentu dia tidak paham hidup buat apa, ya, akhirnya dia haus kekuasaan dan terprosok. Dan akhirnya dia korupsi, kan? Ini karena tidak paham pendidikan. Kasihan sebenarnya. Ini harus dididik, ya, dengan aturan-aturan yang tadi sanksi yang besar, karena jika tidak dididik dengan aturan, ini akan terprosok. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang terprosok, berdampak rakyatnya juga ikut-ikutan. Seperti itu. Seperti itu. Lalu bagaimana Pak dengan ini sudah menjadi rahasia publik ya Pak, tentang sekolah-sekolah yang ketakutan kalau ada muridnya yang tidak lulus, lalu mereka memberikan kunci jawaban, atau juga ada banyak para mahasiswa yang membeli nilai untuk masuk ke universitas negeri. Apakah ini mata rantainya bisa diputus dengan hadirnya Bimba? Dan itu memerlukan waktu berapa lama? Sebetulnya Bimba punya konsep selama tadi yang paling atas, kebijakan bahwa tujuannya apa mendidik tadi. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi namanya pelajar harus dibimbing menjadi minat belajar. Karena orientasinya hasil, tadi bukan minat belajar, akhirnya banyak pelajar-pelajar tadi hasilnya. Akhirnya dia berusaha untuk menyontek. Tetapi kalau seperti di luar ya, seperti kebetulan saya di Jepang, sebenarnya secara tidak langsung negara-negara maju basicnya adalah, dasarnya adalah agar minat belajar. Jadi mereka minat belajar di arahnya. Jadi ya semuanya naik kelas. Semua naik kelas sampai SMA, tidak ada yang tidak naik kelas. Nah, tinggal gurunya bagaimana menerapkan konsep itu. Nah, kalau semuanya tadi takut tidak naik kelas, akhirnya kan berorientasi naik kelas. Kan? Ketakutan. Jadi belajar juga pada saat di akhir-akhir ujian. Kan? Tidak menyenangkan. Akhirnya belajar tidak menyenangkan, mau tidak mau akhirnya banyak yang nyontek. Dan secara tidak langsung inilah merusak mental bangsa. Jadi harus diperbaiki secara mendasar kurikulumnya sebenarnya. Ini yang penting.